Assalamualaikum semuanya. Di sini kami sedang ada di Taman Purbakala Cipari, Kabupaten Kuningan. Nah, ini dia tempatnya. Di sini kami akan mengulik tentang Purbakala Cipari. Nah, di sini kita bersama Pak Rokiman, pelaksana Museum Situs Purbakala Cipari. Bagaimanakah awal mula situs Purbakala Cipari, Pak? Mulai ini keberadaan Museum Situs Taman Purbakala Cipari. Perlu diketahui, Museum Situs Taman Purbakala Cipari secara letak geografisnya berada di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cibubur, Kabupaten Kuningan, dengan luas lokasi 7.000 meter persegi. Berada di ketinggian permukaan air laut 661 meter. Dan situs Taman Purbakala Cipari ini, yang mana dulunya merupakan lahan pertanian, inilah yang dinamakan market. Market itu miniatur kecil yang menggambarkan keadaan tata tanah situs Taman Purbakala Cipari sebelum ditemukan benda-benda yang ditemukan yang awalnya pada tahun 1972. Bagaimanakah awal mula penggalian situs Purbakala Cipari? Adapun awal penggalian yang dilakukan di situs Taman Purbakala Cipari ini, yang mana dengan lahan pertanian yang ada di sini, yang mana lahan ini dikelola oleh masyarakat yang ada di Cipari ini, yang mana ada salah satu pengelola tanah yang ada di sini yang bernama Pak Wijaya, yang mana Pak Wijaya selagi menggarap tanah di lokasi ini menemukan jenis batuan. Ternyata batuan itu ada kesamaan dan kemiripan sewaktu ada pameran ke Purbakala. Temuan itu dilaporkan melalui tim survei sejarah dan Purbakala Kuningan. Di lokasi ini diadakan penelitian dan penggalian percobaan pada tahun 1972. Dan dalam penggalian percobaan tersebut yang dilakukan oleh tim survei sejarah dan Purbakala Kuningan yang dilakukan oleh Bapak Pangeran Jatikusuma, itu yang pertama ditemukan sebuah peti kubur batu yang sekarang ada di lokasi taman. Mengenai penggalian percobaan tersebut, itu fotonya ada di atas sana. Mari. Penggalian pertama situs Taman Purbakala Cipari dengan ditemukannya sebuah peti kubur batu. Dan peti kubur batu ini merupakan salah satu peninggalan Mekar Kubur zaman batu besar. Itulah merupakan awal ditemukan awal penggalian situs Taman Purbakala Cipari. Temuan apa saja, Pak, yang ada di situs Purbakala Cipari? Mengenai temuan benda yang ada di situs Taman Purbakala Cipari, dengan temuan peti kubur batu yang pertama di situs Taman Purbakala Cipari ini, temuan itu dilaporkan lagi ke salah satu lembaga kepurbakalaan yang ada di Jakarta, yang pada waktu itu namanya LPPN atau Lembaga Peninggalan Purbakala Nasional yang Jakarta. Di lokasi ini diadakan penelitian kembali dan penggalian ulang. Adapun penggalian ulang sini yang dilakukan pada tahun 1975 oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asma MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Adapun benda-benda yang ditemukan seperti di sini ada ditemukan kapak-kapak batu. Inilah kapak-kapak batu yang ditemukan di situs Taman Purbakala Cipari ini. Selain kapak-kapak batu, ada juga temuan gelang-gelang batu. Ini temuan gelang-gelang batu yang ditemukan di situs Taman Purbakala Cipari ini. Selain gelang-gelang batu, ada juga yaitu benda-benda gerabah yang ditemukan di situs Taman Purbakala Cipari ini. Mengenai fungsi benda yang ada di situs Taman Purbakala Cipari, memang setiap benda cagar budaya atau benda purbakala itu ada fungsi masing-masing berganti masa dan zaman. Dan salah satunya seperti temuan kapak batu. Kapak-kapak batu yang ada di situs Taman Purbakala Cipari
ini merupakan salah satu peninggalan Neolitikum zaman batu muda, zaman batu bara. Dan hasil penelitian, kapak-kapak batu ini ada 3 fungsi. Yang pertama untuk bekal-bekal kubur, karena sebagian ditemukan di dalam peti kubur batu. Yang kedua, untuk benda-benda upacara, yang mana pada masa itu orang sudah mengenal adanya kepercayaan animisme dinamisme. Kenapa kapak batu ini menjadi salah satu fungsinya sebagai benda upacara? Sebab dengan kepercayaan dinamisme itu percaya terhadap benda. Jadi benda-benda ini merupakan mengacu karena fungsi sebagai benda-benda upacara yang digunakan pada masa-masa upacara-upacara persembahan salah satunya. Lalu yang ketiga digunakan untuk alat. Itulah 3 fungsi mengenai keberadaan kapak batu yang ada di situs Taman Purbakasepar ini. Selain kapak batu, ada juga yaitu gelang-gelang batu. Ini adalah gelang-gelang batu yang ditemukan di situs Taman Purbakasepar ini. Dengan adanya temuan gelang batu ini, itu hasil penelitian difungsikan sebagai perhiasan pada masa itu. Itu mengenai ke fungsi dengan keberadaan temuan gelang batu di situs Taman Purbakasepar ini. Selain gelang batu, ada juga yaitu kapak perunggu. Kapak perunggu ini merupakan salah satu masa perundagian atau perunggu, yang mana kapak perunggu ini difungsikan satu untuk bekal kubur, yang kedua benda upacara. Sedangkan selain kapak perunggu ada juga yaitu gerabah. Ini adalah gerabah-gerabah yang terbuat dari tanah liat atau tembikar, yang mana gerabah-gerabah ini secara global difungsikan untuk alat-alat sehari-hari. Maka dengan fungsi untuk alat-alat sehari-hari, manusia-manusia yang ada di situs Purbakasepar ini ada indikasi sudah menetap, tidak nomaden lagi, tidak berpindah-pindah lagi. Itulah mengenai fungsi-fungsi benda yang ada di situs Taman Purbakasepar, ada yang untuk bekal kubur, benda upacara maupun alat. Setelah tadi kita di dalam menginformasikan mengenai fungsi benda yang ada di situs Taman Purbakasepar. Sekarang kita berada di lokasi taman, dan salah satunya inilah yang dinamakan atau disebut peti kubur batu. Peti kubur batu yang ditemukan di situs Taman Purbakasepar terbuat dari jenis batuan-batuan andesit berbentuk sirap-sirap putih. Yang mana peti kubur batu ini merupakan temuan awal yang ditemukan pada tahun 1972 atau waktu penggalian percobaan. Fungsi dari peti kubur batu ini digunakan atau difungsikan sebagai tempat untuk penguburan penyimpanan mayat pada masa bangsa. Inilah salah satu temuan awal peninggalan Neolitikum yang ada di situs Taman Purbakasepar ini. Bahkan selain peti kubur batu yang pertama, di situs Purbakasepar ini ada temuan peti kubur batu yang kedua yang ada di sebelah sana. Inilah yang digali pada tahun 1975 oleh tim survei sejarah dan purbakala dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Jenis batuannya sama, batuan-batuan andesit berbentuk sirap-sirap itu tipis. Fungsinya sama juga untuk tempat penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah atau praaksara. Hanya waktu ditemukan, kerangka dan fosilnya tidak ditemukan dengan alasan karena Cipari ini keasaman tanahnya tinggi, subur dan gembur sehingga tidak kuat terhadap organik terutama tulang. Ya, boleh. Oke, ini tempat apa, terus fungsinya apa, Pak? Oke, mengenai keberadaan situs Taman Purbakasepar ini di lokasi taman. Lokasi inilah yang dinamakan altar batu atau punden berundak. Altar batu atau punden berundak itu susunan batu yang berundak-undak. Adapun fungsi dari lokasi Lali Monumen ini atau punden berundak ini digunakan untuk upacara-upacara persembahan terhadap arwah nenek moyang. Dan di altar batu punden berundak ini ada yang dinamakan lumpang batu. Inilah. Ini adalah lumpang batu. Jadi lumpang batu itu salah satu batu yang berlubang, lubangnya hanya satu. Yang mana lumpang batu ini digunakan untuk menumbuk, meracik, dan meramu bisa saja obat-obatan. Ini salah satu peninggalan Neolitikum juga yang ada di situs Taman Purbakasepar ini. Selain lumpang batu, juga ada yang dinamakan batu dapon.
Adapun batu dakon itu yang lubangnya indikasi lebih dari satu. Untuk melihat langsung keberadaan batu dakon, mari kita naik ke atas. Di sana ada batu dakon. Bagaimana tadi sudah kami sampaikan, yang mana ada yang lubangnya satu yang dinamakan lumpang batu, sedangkan ini lubangnya banyak. Indikasinya lebih dari satu. Jadi kalau yang lubangnya satu dinamakan lumpang batu, kalau yang lubangnya banyak dinamakan batu dakon. Dua nama benda, dua bentuk benda, satu fungsi digunakan untuk menumbuk, meracik, meramu, bisa saja obat-obatan. Selain batu dakon dan lumpang batu yang ada di altar batu ataupun yang lunak ini, ada batu lebar yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya yang dinamakan dolmen atau batu meja. Inilah yang dinamakan dolmen atau batu meja. Jadi dolmen atau batu meja ini batu lebar yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya digunakan sebagai tempat penyimpanan sesaji. Itulah mengenai keberadaan altar batu di situs Taman Purbaka Cipari ini yang digunakan untuk upacara-upacara persembahan terhadap arwah nenek moyangnya, mengacu dengan kepercayaan animisme dinamisme itu. Nah, inilah salah satu cagar budaya peninggalan megalitikum yang dinamakan batu temu gelang. Jadi batu temu gelang itu susunan batu yang melingkar digunakan sebagai tempat berkumpul bermusyawarah. Jadi tempat berkumpul bermusyawarah pada masa itu semua duduk melingkar di lokasi ini dengan cara berdiri. Dan yang di tengahnya ini biasanya untuk orang yang dituakan. Jadi kalau kita sekarang bisa membayangkan orang-orang pada masa itu setiap ada permasalahan, setiap untuk menentukan mufakat, salah satunya dengan cara bermusyawarah. Dan cara-cara itulah untuk menentukan suatu cara hidup yang sudah maju modern, salah satunya juga untuk menentukan suatu pemufakatan, bahkan bisa dijadikan bahan untuk pembagian tugas masing-masing pada masa itu. Seperti contoh, pada masa Neolitikum, bercocok tanam, laki-lakinya dengan cara mengolah pertanian, sedangkan perempuannya mengurus di rumah-rumah yang mereka tinggali pada masa itu. Itulah suatu pembagian dan permasalahan dirundingkan, dimusyawarahkan di batu temu gelang ini dengan cara duduk melingkar, dan yang di tengah ini untuk orang yang dituakan atau ketua kelompok. Itulah salah satu fungsi dari keberadaan batu temu gelang yang ada di situs Taman Purbaka Cipari. Setelah kita berada di lokasi taman, berkeliling di lokasi taman, ada seperti kubur batu, ada dolmen atau meja batu, ada lumpang batu dan batu dakon, ada batu temu gelang, ada altar batu atau peninggalan. Dan inilah salah satu peninggalan megalitikum yang ada di situs Taman Purbaka Cipari. Inilah yang dinamakan batu menhu. Mungkin untuk lebih jelas, mari kita ke atas sana melihat batu menhu yang ada di situs Taman Purbaka. Inilah kita sekarang berada di lokasi batu menhir. Batu menhir adalah salah satu peninggalan megalitikum yang ada di situs Taman Purbaka Cipari. Yang dimaksud dengan batu menhir adalah batu tegak kasar yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi berbukit, difungsikan untuk pemujaan. Mengacu dengan kepercayaan animisme, percaya terhadap roh nenek moyang. Jadi orang-orang pada masa itu masih percaya bahwa di batu itu besar bersemayam roh-roh leluhurnya dan masih hidup, mengadakan ritualisasi pemujaan di batu besar tersebut yang kepercayaannya dinamakan animisme. Secara garis besar, Museum Situs Taman Purbaka Cipari ditemukan tahun 1972 dan merupakan penggalian percobaan. Tahun 1975 penggalian total oleh arkeolog dari HKBN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asmar MA dan dibantu oleh mahasiswa UGM Yogyakarta. Tahun 1976 pembangunan gedung museum, dan tepatnya pada tanggal 23 Februari 1978 diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Dr. Sarip Tayyip. Itulah mengenai sejarah kepurbakalaan yang ada di situs Taman Purbaka Cipari. Kami banyak mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Semoga kunjungan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan tak lupa kami atas nama seluruh pelaksana di situs Taman Purbaka Cipari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang tentu juga banyak kekurangan, baik itu penerimaan, tempat maupun penyampaian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Nah, jadi kesimpulannya, Museum Taman Purbakala Cipari adalah museum penemuan benda-benda purbakala
di Kabupaten Kuningan. Awal penemuan penggalian berupa peti kubur batu, kapak batu, gelang batu, dan gerabah pada tahun 1972. Situs Cipari pernah mengalami 2 kali pemukiman, yaitu akhir Neolitik dan awal pengenalan bahan perunggu yang berkisar tahun 1000 sampai dengan 500 sebelum Masehi, di mana masyarakat tersebut telah mengenal cara bercocok tanam dan organisasi yang baik. Berkepercayaan terhadap nenek moyangnya dengan adat mendirikan batu-batu besar yang disebut dalam ilmu purbakala, yaitu megalit. Hal ini didasarkan pada penelitian oleh Direktorat Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan yang melakukan penggalian. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.